Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa hadir melayani saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pastor Andrew untuk saya bisa menyampaikan firman. Dalam ibadah ini saya menyampaikan firman dengan judul Iman Menjadi Kenyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara di dalam Alkitab Perjanjian Baru kata pengharapan dicatat 85 kali. Kata kebenaran ditulis 230 kali. Kata kasih dicatat 258 kali. Tapi kata iman itu ditulis 558 kali. Banyak sekali. Kalau nggak percaya, hitunglah sendiri, saudara. Nah, Alkitab sendiri berkata tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberikan upah kepada setiap orang yang bersungguh hati untuk mencari dia. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ada peristiwa yang nampaknya mustahil, tetapi ketika seorang memiliki iman, mujizat dinyatakan dalam kehidupannya. Bukankah mustahil bagi seorang Abraham yang umurnya 100 dan istrinya Sarah yang umurnya 90 tahun untuk punya anak. Tetapi karena iman menjadi kenyataan. Bukankah secara manusia mustahil bagi seorang Musa mengangkat tongkat dan laut merah terbelah menjadi dua. Tetapi karena iman menjadi kenyataan. Bukankah mustahil seorang anak muda yang tidak punya pengalaman perang seperti Daud bisa mengalahkan raksasa Filistin yang 3 meter tingginya yaitu Goliat. Tetapi karena Daud percaya iman menjadi kenyataan. Saya percaya kalau saudara hari ini mengalami kesulitan apapun dan rasanya nggak mungkin masalah itu bisa diselesaikan. Asal engkau masih punya iman kepada Yesus, mujizat masih terjadi bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sekarang pertanyaan sederhananya adalah apakah iman itu? What is faith? Ibrani 11 ayat 1 memberikan kepada kita definisi sederhana tentang iman. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi menurut Alkitab, iman itu dasar, fondasi, landasan untuk kita menerima apa saja yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita mengharapkan kesembuhan ilahi, kita mengharapkan berkat-berkat Tuhan. Apa dasarnya? Janji Tuhan. Karena Tuhan telah menjanjikan dalam firman-Nya. Karena itulah kita punya dasar untuk berharap. Tahukah saudara, di dalam gudang persediaan Allah di sorga ada begitu banyak berkat yang berlimpah-limpah untuk kita terima. Tetapi kita harus punya dasar, landasan, fondasi untuk menerima berkat Allah itu di dalam kehidupan. Saya pernah diundang khotbah di Filipina, di Manila. Lalu saya diajak makan ke sebuah restoran, all you can eat. Semua dapat dimakan. Termasuk sendok piring garpunya kalau mau saudara-saudara. Dan itu meja makannya atau tempat makanan panjang sekali. Saya rasa lebih dari 100 meter. Jadi sebelum makan kita harus jalan dulu melakukan pemetaan rohani. Kira-kira serbuannya mau dari mana terlebih dahulu, saudara. Nah, tapi waktu saya mengambil piring, saya baru sadar yang jualan ini pinter. Karena makanan berlimpah-limpah, tapi piringnya pisin yang kecil. Sehingga saya tidak mungkin mengambil makanan sebanyak-banyaknya karena piringnya kecil. Ini jadi landasan, ini jadi tempat, ini adalah sarana untuk saya mengambil makanan yang banyak itu.
Memang tidak ada larangan untuk bolak-balik makan ke sana. Tapi kalau saudara sudah makan sekali habis, datang lagi, ngatri lagi, 2 kali habis, mesti beranjak lagi dari meja makan, ngambil udah 3 kali, udah males saudara. Jadi walaupun makanan banyaknya luar biasa, ada capcay, puyunghai, barongsai, saudara boleh makan kalau saudara mau. Tapi masalahnya piringnya kecil. Saudara tahu, di sorga ada begitu banyak janji Allah yang luar biasa. Tapi kalau iman saudara kecil, engkau tidak bisa menerima banyak hal dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak bisa memberkati orang yang kapasitas hatinya kecil. Dan ciri orang yang hatinya kecil itu tidak berani melangkah, tidak berani ambil keputusan. Orang yang hatinya kecil seringkali senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Suka iri sama orang lain. Sayangnya ada banyak orang seperti itu. Penampilannya boleh tapi hatinya kecil. Tampang kayak security tapi hati Hello Kitty, saudara. Nah, orang semacam ini gak mungkin bisa mengalami pertumbuhan iman yang kuat. Makanya kita harus perluas kapasitas hati kita. Apapun yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita bilang, ya, aku percaya itu akan terjadi. Karena iman secara sederhana berarti mengaminkan firman. Apa saja yang Alkitab bilang, walaupun kadang tidak masuk akal, kita bilang, amin, ya, saya percaya. Maka itu akan terjadi. Jadi iman itu artinya apa? Mengaminkan firman. Boleh ucapkan bersama saya? Iman artinya mengaminkan firman. Mari ucapkan 2, 3. Iman artinya mengaminkan firman. Nah, yang kedua dikatakan iman adalah bukti untuk segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat tapi kita percaya karena Alkitab menyatakannya di dalam firman Tuhan. Saudara percaya bahwa di depan ini ada mimbar? Siapa yang percaya bahwa di depan ini ada mimbar? Apakah dibutuhkan iman untuk melihat mimbar ini? Tidak. Yang dibutuhkan apa? Mata untuk melihat. Makanya Yesus pernah berkata kepada Thomas, kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Karena udah lihat ya percaya. Iman itu membutuhkan keyakinan di dalam hati walaupun belum melihat. Siapa yang percaya surga itu ada? Boleh angkat tangan? Saudara percaya surga itu ada? Saudara mau masuk surga? Saudara mau masuk surga sekarang? Oh belum ya. Kenapa kita percaya surga itu ada? Apakah saudara sudah lihat? Belum. Tapi karena Alkitab menjanjikan hal itu, maka dengan segenap hati kita berkata, saya percaya. Jadi saudara, orang beriman adalah orang yang percaya bahwa janji Allah pasti akan digenapi. Karena yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia yang berjanji, dia tidak pernah berdusta untuk menggenapi setiap janjinya. Kalau manusia janji, dia bisa mungkir. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu manusia. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Ada seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon yang pernah berkata, iman yang kecil akan membawamu ke sorga. Tapi iman yang besar akan membawa sorga ke dalam hatimu. Iman yang kecil asal ditujukan tepat kepada Yesus membawa kita ke sorga. Penjahat di sebelah salib Yesus saja yang baru percaya Yesus, belum sempat dibaptis, dia percaya Yesus jamin, hari ini kau bersama aku di Firdaus. Tapi iman yang besar dibutuhkan untuk kita bisa berkemenangan mengatasi semua masalah di dalam kehidupan. Karena itu bagaimana caranya meningkatkan iman? 2 hal. Pertama, hidup dalam firman. Kedua, hidup di dalam doa. Iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara rajin membaca firman, rajin mendengarkan firman, imanmu akan bertumbuh. Baca Alkitab setiap hari. Ikuti petunjuk apa yang ada di dalam Alkitab. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang dikatakan firman. Kalau saudara sekarang ada di Jakarta dan ingin ke daerah selatan misalnya, dan saudara belum pernah ke tempat itu, kita sekarang tidak perlu bingung melihat peta yang tercetak, karena kita sudah punya alat namanya GPS, Global Positioning System. Bisa ambil dari Google Drive atau apapun. Sehingga kita tinggal masukkan aja alamatnya, maka dia akan mengarahkan kita. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, sampai tujuan. Tahukah saudara, dalam kehidupan kita, untuk menuju kehidupan yang berhasil dan beruntung, yang tidak ada peta jalannya, kita juga membutuhkan GPS. Bukan Global Positioning System, tapi God's Positioning System. Dan itu adalah the Bible, Alkitab. Bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia lebih gampang. GPS, goblok pasti sampai. Sampai kemana? Sampai pada keberhasilan dan keberuntungan. Kalau kita percaya apa yang dikatakan firman. Nah, kalau kita hidup dalam firman, kita juga harus hidup di dalam doa. Agar Roh Kudus mengurapi kita. Orang yang tahu firman, tahu target. Orang yang berdoa dan kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, memiliki roket untuk mencapai target itu. Tahu target saja tanpa power, kemampuan untuk mencapainya tidak akan menghasilkan apa-apa. Punya roket, punya power, punya tenaga untuk mencapai sesuatu, tapi arahnya tidak jelas, akhirnya sesat, melenceng. Makanya kita harus dituntun oleh firman kebenaran, hidup di dalam doa supaya Roh Kudus mengurapi kita. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana caranya mengubah imanmu menjadi kenyataan. Apa yang menjadi kerinduan saudara hari ini? Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini, imanmu akan membuahkan kenyataan. Yang pertama, saudara-saudara, saya mau ajak kita melihat bagian firman dari Ibrani 11. Karena Ibrani 11 ini memberikan kepada kita daftar tokoh-tokoh iman yang hidupnya sangat luar biasa. Ini Hall of Fame-nya dari tokoh-tokoh iman. Yang pertama yang saya mau bagikan, Ibrani 11 ayat 20, adalah dari seorang yang bernama Ishak. Dikatakan demikian. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Iman membuat seseorang memandang jauh ke depan seperti Ishak. Ishak itu adalah orang beriman karena dia punya visi. Alkitab berkata, without vision, people perish. Tanpa ada visi, tujuan hidup, arah, maka hidup kita menjadi liar. Ada berapa banyak anak muda menyia-nyiakan hidupnya, dugem sana sini, jalan sana sini, karena dia nggak tahu dia mau jadi apa. Tidak ada sasaran yang dia kejar di dalam hidupnya. Maka dia menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan potensi. Padahal yang sangat penting dalam hidup ini adalah milikilah visi yang berasal dari Tuhan. Lihatlah sebuah gedung pencakar langit yang megah. Itu semuanya dimulai dari dream. Dari sebuah impian seorang arsitek yang memikirkannya bahwa di tempat ini bisa dimungkinkan ada bangunan yang tinggi dan kemudian dia mewujudkannya. Saudara, kita harus memiliki visi masa depan yang baik. Apakah Tuhan punya visi besar dalam hidup saudara? Tentu saja. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dia berkata, sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Ini yang Tuhan mau lakukan kepada saudara dan saya. Dia punya rencana yang besar
dan indah bagi kehidupan kita yang percaya. Saya yakin gini, bagi orang beriman, akhir hidupnya happy ending. Amin saudara. Kalau belum happy, belum ending. Tuhan masih terus akan bekerja. Makanya saudara, kita ini harus beriman. Jangan seperti seorang ibu yang nangis di rumahnya ketika suaminya pulang dari kantor. Lalu suaminya tanya, "Mam, kenapa kamu nangis? Kamu sakit? Kamu susah?" "Bukan, Pap. Aku nangis gara-gara baca buku." "Terus kenapa?" "Endingnya sedih banget." "Oh, buku komik ya, buku novel." "Bukan, Pap, buku tabungan kamu. Endingnya kok sedih banget," katanya. Wah, menghina suami ini rupanya saudara. Tapi percayalah, hidup di dalam Kristus happy ending. Karena Tuhan punya masa depan cerah untuk setiap saudara yang hadir di dalam ibadah ini. Ada sebuah ungkapan yang berkata, "The me I see is the me I'll be." Artinya kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat. Kalau kita melihat masa depan kita suram, kita akan berjalan dalam kegagalan, maka demikianlah kita akan menjadi. Tapi kalau saudara hari ini berkata dengan iman, percaya masa depanku ada di tangan Tuhan. Aku adalah biji matanya Tuhan. Aku berharga di matanya. Tuhan merancangkan perkara yang dahsyat dalam kehidupanku. The me I see is the me I'll be. Sebagaimana aku melihat diriku di kemudian hari, begitu juga aku akan menjadi seperti itu. Jadi apa visi saudara? Tahun depan, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau saya ketemu saudara 5 tahun yang akan datang, lalu saya tanya, "Bagaimana saudaraku? Kita udah 5 tahun gak ketemu. Bagaimana? Bisnismu lebih bagus, hidupmu lebih bagus?" "Ya, biasa-biasa saja. Aku masih seperti yang dulu." Itu berarti kita gak punya sasaran yang jelas ke depan. Kalau engkau punya visi, targetkan visimu, rancangkan strategi untuk mencapainya langkah demi langkah, maka saudara akan mencapai apa yang engkau rindukan tersebut. Yang kedua, bagaimana mewujudkan iman menjadi kenyataan? Pertama, miliki penglihatan iman. Yang kedua, miliki perkataan iman. Nah, sekarang kita belajar dari tokoh iman kedua yang bernama Yakub. Dikatakan Ibrani 11 ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Yakub itu adalah orang yang memiliki perkataan iman. Sebab pada waktu dia akan mati, dia memberkati kedua cucunya. Dia memberkati anak-anak Yusuf. Dan mengucapkan kata-kata profetis yang bagus tentang kehidupan daripada kedua anak Yusuf ini, Manasye dan Efraim. Saya percaya orang-orang yang punya perkataan iman itu akan mengalami terobosan luar biasa dalam kehidupannya. Lihat 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan demikian. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau kita ngomong, ucapkan perkataan berkat. Jangan perkataan kutuk, bukan perkataan yang negatif. Saudara tahu, bangsa yang paling sering ngomel di hadapan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, tapi ngomel terus. Sampai satu kali rupanya Tuhan udah kesel juga. Karena orang Israel bilang, ngapain ada di sini, mendingan mati di padang pasir, mendingan mati di tanah Mesir. Buat apa kita ada di perjalanan yang gak jelas ujungnya kemana. Lalu Tuhan berkata dalam kitab Bilangan, apa yang kamu ucapkan di hadapanku, aku akan lakukan kepadamu.
Kamu bilang lebih baik kamu mati? Oke, semua yang ngomong seperti itu akan mati binasa di padang pasir. Dan hanya satu generasi baru yang kemudian bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena kata-kata kutuk yang diucapkan itu kemudian akan berbalik kepada kita yang mengucapkannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kata-kata kita ini berkuasa. Ada power, ada kekuatan dari apa yang kita ucapkan. Kalau nggak percaya, coba bilang 1000 kali, saya pusing. Saya pusing. Coba ucapkan 1000 kali dengan cepat. Saya pusing, saya pusing, saya pusing, saya pusing. Tapi jangan lakukan sekarang lah. Nanti Asyir agak pusing juga ngangkut saudara yang pingsan di sini. Karena itu jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Ibrani 11 ayat 3 berkata, Allah menciptakan semuanya dengan firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan dan bintang. Dan semuanya itu jadi. Change your word, change your world. Ubah kata-katamu, maka engkau akan mengubah lingkungan yang ada di sekitarmu. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau saudara sakit, ada 3 kata yang saudara harus perhatikan baik-baik. Pertama, apa kata gejala penyakit itu? Waduh, saya demam, saya menggigil, mungkin saya kena penyakit A. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Alkitab berkata, oleh bilur Yesus kamu telah sembuh. Yang ketiga yang penting, apa kata Anda? Kalau saudara mengimani apa kata gejala penyakit, jadilah seperti imanmu, engkau sakit. Tapi kalau engkau mengimani apa yang dikatakan Alkitab, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh, jadilah seperti yang engkau percaya juga. Jadi apa kata Anda, itu akan menentukan hasilnya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, pergi ke laboratorium, mendapatkan hasil pemeriksaan, dengarkan saya. Diagnosa dokter, hasil lab adalah kenyataan. Itu bukan nakut-nakuti, itu kenyataan. Tapi firman Tuhan, Alkitab adalah kebenaran. Dan kebenaran harus lebih tinggi daripada kenyataan. Kalau engkau pegang kebenaran, oleh bilur Yesus engkau sembuh. Kenyataan yang tampaknya buruk bisa diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Dan itulah yang namanya mujizat. Karena kebenaran lebih tinggi dari kenyataan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Alkitab itu tidak anti logika. Tetapi firman Tuhan itu melampaui logika kita. Sehingga ketika kita mengaminkan firman, kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, sang sumber kebenaran itu dalam Alkitab, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya iman menjadi kenyataan? Pertama, miliki penglihatan iman, visi. Kedua, ucapkan perkataan iman. Yang ketiga, lakukan perbuatan iman. Ibrani 11 ayat yang ke-7 kita mau belajar dari Nuh, tokoh iman ketiga. Dikatakan demikian, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh adalah orang beriman, dan dengan iman dia melakukan karya, dia melakukan tindakan, dia take action. Apa yang dia lakukan? Membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bahkan dia mengajak orang-orang lain masuk ke dalam bahtera itu. Walaupun akhirnya Alkitab bilang yang masuk bahtera cuma 8 orang yang percaya. Nabi Nuh dan istrinya. 3 orang anaknya. Namanya siapa? Tahu namanya? Sem, Ham, Yafet. 3 orang menantunya. Saudara tahu siapa namanya?
Tidak tahu? Nyonya Ham, Nyonya Sem, Nyonya Yafet, saudara-saudara. Masuk ke dalam bahtera. Orang-orang yang lain diundang gak mau. Bahkan akhirnya yang memenuhi bahtera itu binatang-binatang. 7 pasang yang halal, 1 pasang yang haram. Saudara pernah pikir enggak gimana caranya Nuh membuat binatang-binatang masuk ke dalam bahtera? Bikin poster, sebarkan di sosial media. Halo, halo, hari besok, Minggu, datanglah karena bahtera pintunya akan dibuka dan kalian boleh masuk ke dalamnya. Bagaimana caranya Nuh mengundang binatang-binatang masuk ke dalam bahtera? Saya percaya itu tidak bisa dilakukan oleh Nuh. Hanya Tuhan yang menyuruh Nuh dan juga binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera. Tuhan yang menggerakkan binatang untuk berbondong-bondong masuk ke dalam bahtera. Tugas Nuh hanya menyortir 7 pasang yang halal masuk, 1 pasang yang halal masuk, selebihnya tidak boleh masuk. Percayakah saudara? Tuhan bisa menyuruh binatang masuk ke dalam bahtera bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kuasa Tuhan. Kalau saudara percaya hal itu, percayakah saudara kalau engkau punya usaha, punya toko barangkali, punya jasa apapun, percayakah saudara bahwa Tuhan bisa menyuruh pelanggan-pelanggan pergi ke tempat engkau berjualan, pergi ke tempat engkau berusaha dan memberkati saudara dengan limpah ketika engkau percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Apakah susah bagi Tuhan? Tidak. Engkau mungkin sudah melakukan berbagai usaha, rasanya gagal. Mengapa engkau tidak pakai cara ilahi? Berdoa, berseru kepada Allah pencipta segala alam semesta ini. Tuhan, engkau yang pernah menyuruh burung puyuh dalam jumlah yang sangat besar untuk dinikmati oleh orang Israel. Engkau yang pernah menyuruh binatang-binatang masuk ke dalam bahtera. Engkau Allah yang sama, yang sanggup menyuruh orang-orang datang sehingga usaha pekerjaanku laris, laku, diberkati Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang baik dan bisa melakukan segala perkara. Haleluya. Kalau ngomong soal bahtera ini sebetulnya ada yang menarik. Saudara-saudara, di Amerika Serikat sekarang sudah dibuat replikanya bahtera Nuh yang persis seukuran aslinya. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, bahtera itu ditentukan kayunya, ditentukan ukurannya, semua ditentukan kecuali satu hal yang tidak ada di dalam bahtera itu. Sehingga bahtera itu lebih tepat bukan disebut kapal tapi kotak. Apa yang tidak ada di bahtera itu? Saudara tahu apa yang tidak ada di sana? Kemudinya. Enggak ada kemudinya, bayangkan. Kalau ada kapal tanpa kemudi, itu bukan kapal, itu kotak bukan? Dan saya rasa kalau misalnya ketika angin mulai bertiup dan gelombang mulai datang dan kapal besar itu mulai terayun-ayun saudara-saudara. Dan Nuh kalau misalnya dia bisa melihat ada pohon besar di depan yang mau diterjang oleh bahtera ini, dia akan teriak, aduh kanan kiri. Dan dia mulai sadar, aduh kenapa aku tidak bikin kemudi. Tapi kira-kira kalau Nuh yang mengemudikan bahtera itu selamat atau tidak? Saya rasa tidak akan selamat. Karena kenapa Allah tidak pernah menyuruh Nuh membuat kemudi? Karena Allah adalah jurumudi kehidupan kita. Allah adalah pengelola, pengatur yang terbaik dari hidup saudara. Engkau pikir engkau bisa mengatur hidup saudara? Engkau nabrak sana sini. Kenapa engkau tidak berdoa dan percayakan hidupmu kepada Tuhan? Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Yesus sanggup mengendalikan hidupmu. Yesus sanggup mengemudikan hidup saudara. Yesus sanggup mengarahkan saudara pada tujuan yang terbaik yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Asal kita percaya kepada Dia. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan bernama expect great things from God, attempt great things for God. Harapkan perkara besar dari Allah, tetapi lakukan juga perkara besar bagi Allah. Jangan jadi penonton, jadilah history maker, pembuat sejarah. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan.
dan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya ingin tunjukkan beberapa gambar kepada saudara. Ada seorang dari Australia yang pindah sekian puluh tahun lampau ke Amerika Serikat. Dan dia punya kerinduan untuk membuat sebuah museum penciptaan, Creation Museum. Di atas tanah 19 hektar yang dikunjungi 300.000 orang setiap tahun. Dia tunjukkan ada dinosaurus dan kisah-kisah penciptaan dari kitab Kejadian. Dan banyak orang datang ke sana untuk melihat ternyata apa yang Alkitab katakan itu benar. Ini tempat bukan gereja, tetapi dengan cara yang sangat injili memberitakan kabar baik kepada semua orang yang datang supaya mereka tahu dunia ini bukan karena evolution, tapi creation, penciptaan oleh Allah sendiri. Next slide. Tempat yang kedua juga di Kentucky di Amerika Serikat di atas tanah 128 hektar. Berdirilah Ark Encounter, replika Bahtera Nuh persis seperti aslinya, saudara-saudara. Dan setiap tahun kira-kira dikunjungi 1 juta orang. Setelah Disneyland, theme park yang paling ramai dikunjungi orang adalah Ark Encounter ini. Next slide. Saya pernah pergi ke sana dan saya berfoto di sana. Saudara-saudara, tempat ini sebuah tempat yang sangat kreatif dan inspiratif. Lalu Tuhan memberikan sebuah beban kepada saya belasan tahun yang lampau untuk membuat sebuah Bible Park, Bible Land, di mana di satu tempat ada orang-orang yang bisa masuk dan melihat bagaimana kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dipampangkan di sana. Mulai dari penciptaan dan sebagainya. Maka kemudian kita membeli sebidang tanah seluas 2 hektar kira-kira di Sumarekon, Bandung. Dan kami mulai membangun bangunan tersebut. Saudara-saudara, diharapkan akhir tahun ini seluruh konstruksinya selesai. Dan mungkin butuh 2 tahun untuk mengisi dalamnya. Dan kita bisa melihat tentang Kejadian sampai akhir zaman, sampai Wahyu di sana. Next slide. Jadi orang nanti akan bisa melihat pameran keadaan pada zaman Alkitab, film visualisasi Bible story, teknologi 3D, creation and not evolution. Waktu laut dibelah, mereka immerse masuk ke dalam lingkungan di mana kiri kanannya mungkin melalui teknologi digital yang terkini. Seakan-akan kita berjalan pada laut yang terbelah. Sehingga orang bisa merasakan apa yang terjadi pada zaman Alkitab. Orang bisa berfoto dengan pakaian Mesir dan yang lain. Tempat yang sangat instagramable, edutainment, education and entertainment. Untuk menceritakan tentang Alkitab bukan lewat khotbah di gereja, tapi melalui cara yang kreatif. Next slide. Kami bekerja sama dengan beberapa lembaga yang ada di Amerika Serikat, khususnya Museum of the Bible di Washington DC. Lalu kita juga bertukar pikiran dengan owner daripada Creation Museum dan Ark Encounter yang tadi saya sebutkan. Dan satu lagi Sight and Sound Theater, di mana drama musikal yang sangat bagus di kota Lancaster di Pennsylvania, Amerika Serikat. Itu menghadirkan kisah tentang Esther, kisah tentang Yunus, kisah tentang Nuh, kisah tentang Yesus. Dinyanyikan melalui cara yang sangat kreatif. Dan kita mau membuatnya dalam sebuah tempat di Bandung, di Sumarekon. Dan puji Tuhan ketika kita mulai membangun kereta api cepat dari Jakarta sampai ke Bandung selesai. Wush. 30 menit sampai Padalarang, 45 menit sampai Tegaluar. Dan dari Tegaluar ke tempat kami ini hanya 10 menit, saudara-saudara. Jadi Tuhan bukakan kesempatan yang luar biasa. Jadi saudara, nanti bisa kalau sudah selesai tempat ini, jam 10 pagi bisa naik Wus sampai 10.45, sampai jam 11 di sana. Engkau lihat mungkin sampai jam 1 siang, makan siang di sana sampai jam 2. Naik Wus lagi, jam 3 sudah ada di Jakarta. Luar biasa kan? Sudah pernah naik kereta Wus? Oh itu kereta cepat sekali, bisa 350 km per jam. Saking cepatnya sampai dikatakan belum sempat naik, sudah turun saudara-saudara. Itu dahsyatnya. Dan Tuhan persiapkan semuanya dengan cara yang luar biasa.
Saya percaya untuk generasi ini, karena saya sasar terutama anak-anak sama remaja, supaya melihat the whole Bible, kisah yang ada dalam Alkitab, terutama tentang Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, kedatangannya kembali, sorga dan neraka. Engkau tidak percaya engkau masuk neraka. Engkau percaya kepada Yesus, engkau akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang engkau mau pilih, percaya Yesus atau menolak Yesus? Dan saya berdoa melalui tempat itu, ribuan jiwa akan bertobat karena tahu bahwa Yesus satu-satunya juru selamat yang kita percaya. Take action, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita mengerjakan bagian kita, iman menjadi kenyataan. Ada satu video klip 1 menit, mungkin bisa ditayangkan sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Construction of the Journey Project has finally begun. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Saya percaya tuayan raya akan terjadi di Indonesia. Sehingga kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Miliki penglihatan iman, ucapkan perkataan iman, lakukan tindakan iman. Imanmu menjadi kenyataan. Apapun yang menjadi harapan saudara hari ini, berimanlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari.